Karena buat gue ketika lo bilang I miss you ke pasangan lo, as simple as walaupun lo gak kangen, lo bisa dengan mudahnya bilang kok I miss you tuh. Dan itu no harm no foul. Tapi ketika kita berpikir untuk ngebalas I miss you tuh, itu aja banyak belokannya, something is wrong with that relationship berarti. I miss you, thank you. Gitu. Kalau gitu kan jatuh kan bisa jadi bercanda gitu kan, kayak atau I love you I know gitu kan, kita jadi bercanda. Tapi ketika dia kayak ya baru tadi ketemu gini ya udah sih jawab aja gitu. Orang bercanda juga gitu. Jadi poin gue adalah ketika orang siapapun yang bisa brought up hubungan perbicaraan ini duluan, pasti dia yang pertama kali ngerasain kalau something is wrong with this relationship. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di Manners Club. Dan hari ini seperti biasa, bakal ngebahas satu track karena masuk di apa tadi namanya? Track Talk. Let's go. Sama Eros Cokro kita mau ngomong tentang seperti dulu. Iya. Dimulai dari apa nih kalau kita mau bahas? Sebelum kita bait per bait. Seperti dulu tuh cerita yang gue yakin banget, karena kan biasanya kalau ditanya tuh apakah itu pengalaman pribadi, iya, tapi gue yakin orang pasti pernah mengalami ini walaupun cuma sebentar atau sekali. Jadi itu yang akan kita coba obrolin. Tentang reminiscing dan tentang pertanyaan yang paling menurut gue krusial di satu hubungan, mau dibawa kemana. Oke, tapi ini lebih ke apa ya, mengenang aja atau lu berharap ada yang berubah dari masa lalunya? Nah, jadi seperti dulu itu di lirik terakhir banget itu adalah apakah ini yang kita cari. Jadi gue open ended, gue membiarkan teman-teman yang mendengarkan diakhiri dengan pertanyaan. Jadi gue nggak mau menghakimi, gue nggak mau menggurui. Jadi biarkan hubungan kalian yang ngebawa kalian mau kemana. Sebelum kita word by word lagi, dari ini semua mana bagian yang pertama lu tulis? Chorus itu yang kembali seperti dulu, pertama berjumbu, berdebar jantungku, itu semua buat Pucandu. Ini kalimatnya duluan apa notasinya duluan yang di kepala lo? Yang ada di lagu ini khusus lagu ini gue notasinya duluan. Jadi pada saat itu gue di studio bertiga sama Yeri dan Hein. Hein main piano, dia mencoba untuk cari-cari referensi dan keluarlah akhirnya notasi ini. Referensi dulu ya. Referensi apa aja? Referensi music yang lu pengen ini seperti ini atau heavily influence. Oh, lagu ini heavily influence banget sama pop Indonesia sebenarnya. Tapi new era of pop Indonesia ya, karena kalau zaman dulu itu kan chorus itu kan diulang-ulang. Sekarang kalau kita sadar musik Indonesia tuh mostly setiap chorus itu bercerita tentang kalimat. Jadi kesimpulan dan jadi influence terbesarnya ya mostly pop Indonesia sih yang sekarang, dan pop R&B-ish. Oke. Mulai ya. Lo hafal? Hafal. Oke. Sekalian gue tes. Lucu juga ya kalau gue nggak hafal, lucu juga ya. Ini bukan lagu gue kayaknya. 3 minggu tanpa kata kita tak saling bersapa. Literally itu berarti artinya. Jadi gini, kalau di Avengers Endgame itu mereka grieving 5 tahun. Oke. Direktur film itu ngomong 5 tahun itu adalah waktu yang cukup lama untuk orang bisa move on atau move back. Nah 3 minggu buat gue itu kurang dari sebulan dan lebih dari 2 minggu. Oke. Silent treatment itu buat gue batas 3 minggu. Tidak berbicara pada pasangan itu 3 minggu. Ini tentang si silent treatment berarti. Iya. 3 minggu ini. Komunikasi. Oh tapi ini lucu ya, ini bukan 222 tapi 221 nih. Iya. Cerita cinta penuh makna, bergantung tak terbaca, seraya mati rasa. Iya. Menggalnya gimana? Jadi gue 3 minggu tanpa kata, kita tak saling bersapa, cerita cinta penuh makna, selalu bergantung tak terbaca, seraya mati rasa. Gimana tuh cerita cinta penuh makna, bergantung tak terbaca, seraya mati rasa? Jadi pada saat 3 minggu itu silent treatment mereka tidak berkomunikasi, mati rasa tuh. Sementara mati rasa dulu cintanya. Jadi mau gimana nih kita nih? Padahal tadinya
ceritanya cerita cinta yang sangat penuh makna gitu. Lovey-dovey lah kata-katanya. Jadi tiba-tiba kayak mati rasa gara-gara nggak ngomong ya. Gara-gara komunikasinya tidak lancar. Habis itu langsung ref nih. Kembali seperti dulu, pertama bercumbu, berdebar janjingku, buat kucandu. Ini kayak dua hal yang bertentangan nih antara verse sama refnya. Oke, jadi di saat verse pertama itu si salah satu orang dari pasangan itu berbicara. Dulu kan kita gini ya. Apa sih seraya mati rasa, akhirnya dia cari ingat, lo mau gak sih balik lagi kayak dulu gitu. Lo inget gak awal-awal kita dulu semuanya masih gampang gitu. Iya. Jadi itu sih kayak yuk kita mau kemana nih sekarang gitu. Yuk kita candu masing-masing lagi gitu. Karena tadinya kan nggak ngomong kayak kita balik lagi kayak dulu pertama kali bercumbu, kita masih ada thrillnya betul. Thrillnya. Habis itu ini verse 2 ya berarti ya? Itu chorus 2 masih. Oh ini masih chorus. Nah di chorus itu tapi dia ngasih tahu kita nih berbeda loh. Mata angin yang berbeda tidak akan pernah bertemu. Mungkin gak sih kalau kita balik ke dulu. Jadi dibikin berpikir bareng gitu. Walaupun beda nih ya. Kau rindu datangnya pagi, sedangku menanti malam, perbedaan lagi. Tak pernah ada ujungnya, selalu bergantung, tak terbaca, seraya mati rasa. Ini gimana? Apa yang lo Jadi kalau gue di lirik itu sebenarnya ketika lo berkomunikasi dengan pasangan lo, itu pasti ada yang lead the talk. Buat gue pasti ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan, ada yang mendengarkan dan berbicara. Dan di sini di verse 2 ini si yang ngelit pembicaraan dia tuh ngasih tahu kita nih beda loh. Lo yakin gak? Kita nih beda loh. Ini gue ingetin lagi nih, kita nih beda loh. Gue sayang sama lo, tapi kita nih beda loh. Mati rasa aja gitu. Mau gimana nih? Gitu. Balik lagi ke chorusnya tadi. Walaupun beda tapi ya pertama kali dulu bercumbu sangat-sangat thrilling gitu ya. Nah ini abis itu masuk ke sini nih apa nih, teringat malam itu tuh masuknya? Itu bridge. Itu bridge. Di situ dia ngomong teringat malam itu, kau bilang sayang, ku ingin kau selamanya denganmu. Jadi kayak, lagi nggak sih waktu itu lo ngomong gitu loh sama gue. Sebenarnya nih ada fase dimana si let's say misalnya cowoknya gue gitu, dia tuh apa ya ngerajuk gitu loh. Lo inget gak sih dulu lo bilang lo mau sama gue gitu, kok sekarang dengan mudahnya lo bisa diemin gue gitu. Tapi kan ini udah sadar bahwa berbeda kan. Ini mata angin yang berbeda yang gak akan bisa ketemu gitu. Jadi si salah satu dari mereka berdua ini masih pengen maksain gitu loh kayak. Conflicting berarti ya. Conflicting. Balik lagi ke refnya, kembali seperti dulu pertama bercumbu, berdebar jantungku buatku candu, mata angin yang berbeda tak pernah bertemu, mungkinkah kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu. Kembali seperti dulu. Emang pengen banget. Pengen banget karena dulu itu bisa berhasil, tapi akhirnya setelah sadar bahwa kita berbeda, kok ada yang hilang ya komunikasinya. Ada yang hilang. Tapi dulu bisa kok gitu kan. Iya, betul. Jadi kesimpulannya nggak ada kesimpulan ya. Masih karena terakhirnya masih tuh. Kau buatku candu, mungkinkah kembali seperti dulu? Apakah yang kita cari ada di sini? Jadi sebenarnya ini pembicaraan yang dari awal sampai habis itu si salah satu dari dua orang ini tuh berbicara gitu loh. Ini loh yang gue rasain. Akhirnya dia nanya lagi ke pasangannya, ini bukan sih yang kita cari. Jadi itu sebuah dialog, tapi di lain itu juga gue bikin open ended buat teman-teman yang dengerin, karena ya tadi gue bilang gue nggak mau menggurui, nggak mau ngasih tahu kalau lo harus balikan lagi atau enggak gitu, karena yang tahu hubungan adalah mereka yang menjalani. Oke, sekarang gue kembali ke lo yang solutif tadi ya, lo yang bisa melihat mana masalah, mana yang bisa lo kontrol, mana yang enggak. Sekarang keadaannya adalah ini masih konteksnya masih lagu ini. Lo akhirnya memutuskan untuk menikah lah sama orang yang lo belum menemukan bahwa lo tuh seberbeda ini, tapi lo tahu bahwa kalau lo sama dia itu berdebar-debar gitu, semuanya thrilling. Akhirnya lo memilih sama dia, tapi begitu akhirnya di hubungan itu adalah lo menemukan bahwa lo dua hal yang berbeda yang nggak bisa ini. Apa yang lo lakukan padahal lo udah sama dia nih, lo udah komit sama dia. Solusi lo sebagai orang yang menemukan perbedaan gimana?
Kalau gue selalu percaya selalu ada kebaikan di setiap keanehan setiap orang. Jadi yang tadi gue bilang gitu, ketika kita di satu hubungan, buat gue pernikahan itu kan sebuah besar banget ya. Jadi kalau misalkan memang dari awal sudah begini sih, menurut gue jangan dipaksain, karena gue punya prinsip don't ever ignore the first red flag. Oke. Bukan berarti lo ketika menemukan red flag pasangan lo ditinggal, tapi don't ignore it aja gitu. Pertanyaannya kan muncul lagi, lo mau nggak ngurusin red flagnya atau tidak gitu. Dan kalau misalkan seperti ini, menurut gue solusinya ya mengalah sampai mati. Udah, that's it. That's the only reason. That's the only way buat gue. Tuh Win, gitu Win. Ya denger ya. Mana Winnie nggak ada? Ya nggak ada Winnie lagi. Jadi gitu. Iya gimana ya kalau misalnya udah ini kan soalnya kan sesuatu yang udah berakhir, lo look back. Iya. Gimana caranya kalau lo masih ada di hubungan ini tapi lo mau bring back the feel? Iya. Apa yang lo lakuin? Menurut gue harus sama-sama menurunkan ego. Dan menurut gue ketika ada orang pasangan cowok atau cewek yang bring up this topic duluan, itu berarti dia yang menurunkan ego. Tapi ketika pasangannya enggak apa-apa, perasaan lo aja, berarti sudah something is wrong. Karena buat gue ketika lo bilang I miss you ke pasangan lo, as simple as walaupun lo gak kangen, lo bisa dengan mudahnya bilang kok I miss you tuh, dan itu no harm no foul. Tapi ketika kita berpikir untuk ngebalas I miss you tuh itu aja banyak belokannya, something is wrong with that relationship berarti. I miss you, thank you. Gitu. Kalau gitu kan jatuh kan bisa jadi bercanda gitu kan, kayak atau I love you, I know gitu kan, kita jadi bercanda. Tapi ketika dia kayak ya baru tadi ketemu gini, ya udah sih jawab aja gitu. Orang bercanda juga gitu. Jadi poin gue adalah ketika orang siapapun yang bisa brought up hubungan perbicaraan ini duluan, pasti dia yang pertama kali ngerasain kalau something is wrong with this relationship gitu. Oke. Jadi take out lo dari lagu ini? Take out gue dari lagu ini adalah setiap hubungan itu either lesson atau memang meant to be. Jadi balik lagi tadi, don't ever ignore the first red flag. Gue pernah denger ini, every relationship is either a lesson or apa ya? Itu tadi maksud gue itu, tapi gue juga lupa maksudnya apa. Gue pernah lihat ini di Instagram tuh. Lesson or lesson or blessing. Yes. Relationship or a blessing. Tapi di dalam lesson tuh pasti ada blessing juga buat gue. Jadi take out yang mau gue coba ambil dari lagu ini adalah, coba deh kalau misalkan lo memang sudah merasakan something wrong, bicarakan. Karena every form of communication buat gue tuh bagus kecuali silent treatment. Dan itu yang buat gue tadi balik lagi ke the talk yang sebelumnya, apa yang membuat gue menjadi legowo. Karena ketika kita silent treatment, we are always trying to control orang yang diemin kita gitu. Jadinya kita bingung, kita nyalahin diri sendiri, ngerasa diri kita nggak baik atau gimana gitu. Jadi yang paling bisa kita lakukan ya kontrol, self control. Dari situ mungkin muncul dari gue pribadi gitu. Jadi gue ngerasa self control itu nomor 0, bukan nomor 1 tapi nomor 0. Kenapa gitu? Karena itu fondasi buat gue. Oke. Jadi dengan lo bisa self control, you can do anything. Literally sih itu, kalau itu benar. Dan ketika kita relationship kan kita menyatukan dua hati kan. Jadi itu yang bahaya. Oke. Apalagi ya, seperti dulu ini yang lo mau angkat adalah, gue sempat baca tuh ada no silent treatment hashtagnya. Dan gue pengen coba mengkampanyekan walaupun tidak terlalu keras gitu. Kalau nggak usah lah silent treatment gitu. Ngapain sih? By the way, silent treatment yang gue maksud itu bukan berarti kayak ketika kita berantem kayak gue stop dulu bicara ya, nanti aku akan balik lagi 2 hari 3. Itu bukan silent treatment buat gue. Tapi malah kayak lo didiemin karena dia marah, tapi lo nggak tahu. Betul. Lo nggak dikasih kesempatan untuk ngejelasin atau ngebantah atau ngedengerin, dan tiba-tiba langsung storm out apa gimana gitu. Dan kan ada juga peace offering, memberikan hadiah gitu. Kadang-kadang orang yang memang bisa untuk silent treatment pasangannya, mau lo kasih mobil juga pun
Dia nggak akan. I just want to sendiri dulu aja gitu. Tapi kenapa nggak bilang? Gitu. Karena menurut gue silent treatment is the worst form of communication sih. Jadi dan silent sometimes is louder than yes being angry. Silence is gold bener, tapi silence is louder tuh juga bener. Jadi ada lagi yang mau dibicarakan dari lagu ini yang supaya lo nggak misunderstood sekali lagi. Lagu ini tuh lagu kedua gue yang berbahasa Indonesia dan ini mungkin gue akan mencoba untuk mengkampanyekan sosial yang terjadi di kita gitu dalam lagu-lagu gue berikutnya. Jadi ini sebagai sebuah awal dari permasalahan cinta itu. Bukan gue nggak sayang lo sayang sama gue doang, tapi ada lagi yang sebenarnya lebih dalam dari yang bisa kita tulis di lagu gitu. Dan itu yang mau gue sampaikan dari Seperti Dulu dan beberapa lagu gue ke depan. Sekarang udah ada banking ya buat? Sudah. Apa ada plan EP lagi atau album kah? EP dan album of course itu jadi plan gue dalam jangka panjang. Tapi untuk dalam kedepannya mungkin gue akan memberikan benang merah dari Seperti Dulu, cerita yang mungkin social problem yang kita orang-orang di lingkungan kita rasakan. Jadi semuanya personal dan lu bisa relate ke lagu yang lu tulis juga ya? Iya, itu menurut gue harus. Tapi gue juga mencoba untuk membuat orang yang dengerin relate juga gitu. Memberikan nyawa ke satu lagu itu susah juga soalnya. Thank you obrolannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kesini. Sampai ketemu di panggung-panggung selanjutnya. Kapan ada ini lagi? Untuk berikutnya karena masih Januari ya, masih Q1, jadi gue belum ada nih. Nanti gue akan kabarin, tapi bisa di follow semua sosial media gue, bisa tahu semua kegiatan gue. Jadi let's go. Sampai bertemu. Thank you. Thank you banget. Nah ini dong, ada tepuk tangan, ada ketawa.